Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Cahya Darmawan, izin untuk melakukan presentasi hasil penelitian tesis yang berjudul Formulasi Misi, Visi, dan Strategi Bersaing Perusahaan Keluarga Studi Kasus UD Rena Reno Furniture. Pada hasil penelitian tesis kali ini berisikan yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta yang terakhir adalah simpulan. Yang pertama, latar belakang dari penelitian tesis ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh BPS. Terjadi penurunan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat naik. Pertumbuhan nilai ekonomi pada tahun 2022 yang cukup tinggi juga didukung oleh peningkatan persentase ekspor dan impor yang terjadi. Industri manufaktur merupakan salah satu penyumbang yang cukup tinggi dalam capaian nilai ekspor dalam negeri. Salah satu industri manufaktur yang melakukan ekspor yaitu industri furnitur yang mencapai nilai 2,8 juta US dollar pada tahun 2022. Besarnya nilai ekspor pada industri furniture di Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan yang berada pada industri tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Sejalan dengan perkembangan peluang bisnis, persaingan dalam pasar pun turut meningkat atau semakin ketat. Pada September 2021, Kementerian Perindustrian menyebutkan terdapat 1.114 perusahaan di sektor industri furnitur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan industri yang mulai digital dan persaingan yang cukup ketat memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture. Salah satu perusahaan yang berjalan di bidang pembuatan dan penjualan furniture yaitu UD Rena Reno Furniture yang merupakan bisnis keluarga yang telah berjalan dari awal tahun 2000-an dan masih dikelola oleh generasi pertama. Strategi yang digunakan perusahaan selama menjalankan bisnisnya berdasarkan pengalaman di lapangan dan belum ada evaluasi lebih lanjut. UD Rena Reno Furniture sendiri belum memiliki pernyataan visi dan misi perusahaan sejak awal berdiri. Dari latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah, yaitu persaingan yang cukup ketat dalam industri furnitur. UD Rena Reno Furniture sendiri sebagai bisnis keluarga belum memiliki pernyataan visi dan misi yang jelas. Hal tersebut menjadi kendala dalam penentuan strategi bersaing yang akan digunakan. Strategi bersaing tersebut harus sejalan dengan pernyataan visi dan misi untuk membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana rancangan visi dan misi yang tepat bagi perusahaan pada UD Rena Reno Furniture sebagai bisnis keluarga yang sesuai untuk dapat berkompetisi di industri. Yang kedua, apa strategi bersaing yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan sebagai bisnis keluarga. Adapun tujuan penelitian yang pertama, melakukan identifikasi visi dan misi perusahaan pada UD Rena Reno Furniture sebagai perusahaan keluarga, dan yang kedua, membuat strategi bersaing pada UD Rena Reno Furniture yang sesuai sebagai perusahaan keluarga untuk diterapkan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi akademisi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap manajemen strategi pada perusahaan keluarga dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian bagi praktisi yaitu memberikan pemahaman mengenai proses penerapan manajemen strategi dalam bisnis keluarga agar dapat tetap menjalankan perusahaan yang sesuai dengan perkembangan pasar. Lalu lingkup penelitian tesis ini dilakukan pada perusahaan UD Rena Reno Furniture yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Penelitian ini berfokus pada rancangan visi dan misi perusahaan serta penetapan strategi bersaing yang dapat diterapkan oleh UD Rena Reno Furniture. Untuk landasan teori sendiri yang pertama yaitu formulasi strategi bersaing yang menurut Thomson di bukunya Crafting and Executing Strategy. Strategi bersaing didefinisikan sebagai suatu rencana yang bertujuan untuk memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan mempertahankannya selama mungkin atau untuk mencegah pesaing mengambil alih posisi pasar perusahaan. Dalam buku tersebut juga terdapat kerangka kerja untuk merumuskan strategi bersaing perusahaan yang diberi nama The Strategy Making, Strategy Executing Process. Kerangka kerja tersebut terdapat 5 tahapan proses yang mencakup elemen-elemen inti dalam pembuatan strategi bersaing. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 tahap awal, yaitu yang pertama, mengembangkan visi dan misi strategis, yaitu melibatkan penciptaan visi yang jelas dan menarik untuk masa depan organisasi, serta pernyataan visi yang mendefinisikan tujuan dan nilai-nilainya. Yang kedua, yaitu tahap untuk menetapkan tujuan. Penetapan tujuan yang spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time-bound atau terikat waktu, atau sering disebut juga dengan SMART. Tujuan perusahaan tersebut harus selaras dengan misi dan membantu mewujudkan visi strategisnya. Lalu tahap yang ketiga yaitu menyusun strategi. Dalam tahap ini melibatkan penyusunan strategi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk pengertian misi sendiri, menurut Campbell and Young, misi adalah pernyataan mendasar yang mencakup nilai-nilai dan tujuan jangka panjang organisasi. Pengembangan model misi atau sering disebut juga The Achieved Mission Model, menurut Campbell and Young, mencakup 4 elemen. Yang pertama adalah purpose atau tujuan yang merujuk pada alasan mengapa perusahaan itu ada dan tujuan jangka panjangnya. Lalu ada strategi, yaitu elemen yang menguraikan taktik dan pendekatan yang akan digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu ada behavior standards, yaitu norma perilaku yang diharapkan bagi karyawan dan pemangku kepentingan organisasi. Lalu yang terakhir adalah values atau nilai, yaitu prinsip panduan yang membentuk budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan. Untuk pengertian visi sendiri, menurut Collins and Porras, visi adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan masa depan yang diinginkan suatu organisasi. Menurut Collins and Porras sendiri, dalam mengartikulasi visi melibatkan 2 komponen utama, yaitu core ideology atau ideologi inti, yang merupakan esensi organisasi yang tidak berubah dan bertahan lama. Lalu yang kedua ada envisioned future atau masa depan yang diimpikan, yaitu tujuan aspirasional organisasi yang mencerminkan aspirasi dan tantangan yang ingin dicapai. Dalam metode dan proses visioning menurut Srinivasan meliputi yang pertama ada identifikasi sponsor kegiatan, pemahaman konteks organisasi, dan pemilihan peserta kelompok. Untuk analisis faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT, yaitu merupakan alat perencanaan strategis yang membantu menilai dan memahami faktor internal serta eksternal yang dapat berdampak pada bisnis. Terdiri dari strength dan weakness yang merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, serta opportunity dan threats yang merupakan faktor eksternal dan tidak dapat dikendalikan. Lalu untuk penetapan strategi bersaing menggunakan kerangka kerja The 5 Generic Competitive Strategies, yang merupakan perkembangan atau perluasan dari Porter's Generic Strategy. Terdapat 5 strategi bersaing yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar tetap unggul di pasar. Yang pertama ada Broadlow's
broad low cost strategy, yaitu strategi yang melibatkan upaya untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan pesaing dan menarik pasar yang luas. Lalu ada broad differentiation strategy, yaitu strategi yang mencakup upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing dengan cara yang menarik bagi banyak pembeli. Lalu ada focus low cost strategy, yaitu perusahaan mencari keunggulan biaya di segmen sasarannya yang dapat berupa kelompok atau pembeli tertentu, segmen lini produk tertentu, atau pasar geografis yang berbeda. Lalu ada focus differentiation strategy, yaitu strategi yang melibatkan pencarian diferensiasi dalam segmen sasarannya yang dapat berupa kelompok pembeli tertentu, lini produk, dan pasar geografis yang berbeda. Untuk metode penelitian tesis sendiri menggunakan kualitatif, lalu teknik pengambilan datanya secara wawancara dan observasi langsung ke lapangan, serta melihat data historis penjualan perusahaan. Untuk kerangka penelitian sendiri didasari oleh rumusan masalah, lalu perancangan visi misi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT, dan penetapan strategi menggunakan kerangka kerja The 5 Generic Competitive Strategy. Untuk proses perancangan visi misi perusahaan diadaptasi dari penelitian Srinivasan. Yang pertama, setelah melakukan latar belakangnya, dilakukan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan bisnis pada perusahaan. Lalu memahami keadaan terkini dan memilih individu untuk membantu pembuatan visi perusahaan. Selanjutnya adalah memfasilitasi proses pembuatan visi perusahaan dan melaksanakan pleno, lalu mensintesis ide yang ada dan mengembangkan serta menyempurnakan konsep pernyataan visi yang telah dirancang, lalu melakukan penyusunan pernyataan visi, dan dari hasil tersebut pernyataan visi harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, pemantauan dan evaluasi perusahaan. Dari analisis langkah-langkah perancangan visi misi tersebut, terciptalah rumusan visi dan misi yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Yang pertama ada rumusan visi, terdapat 3 poin, dan untuk rumusan misi terdapat 6 poin. Selanjutnya untuk analisis SWOT pada perusahaan belum pernah untuk melakukan analisis tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Lalu berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan pada perusahaan untuk dapat membantu UD Rena Reno Furniture dalam menentukan keputusan strategis perusahaan ke depannya. Setelah memiliki pernyataan visi dan misi perusahaan yang jelas, serta melakukan identifikasi faktor eksternal maupun internal, langkah selanjutnya dalam formulasi strategi yaitu menetapkan atau menentukan strategi bersaing. Berdasarkan kerangka kerja The 5 Generic Competitive Strategy, UD Rena Reno Furniture dapat melakukan strategi broad low cost strategi dengan memberikan penawaran harga yang cukup kompetitif terhadap konsumen dengan tetap mempertahankan kualitas produknya. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama, pernyataan visi perusahaan yang disepakati yaitu menjadi perusahaan furniture yang dapat menghasilkan produk inovatif, berkualitas, dan menjadi 10 besar terkemuka se-Asia Tenggara. Dan untuk misinya, yaitu yang pertama, menyediakan produk furniture yang terjangkau dan kualitas terbaik, menawarkan berbagai macam produk furniture sesuai keinginan, dan memberikan pengalaman yang unik dan berkesan untuk menciptakan produk furniture impian. Saran
sendiri dari penelitian tesis ini, yang pertama, perusahaan perlu untuk memiliki pernyataan visi misi, dan yang kedua, perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya, dan ketiga, perusahaan dapat melakukan adaptasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.